Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu Guru hebat Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung. Berikut adalah bentuk koneksi antar materi modul 1.1 berupa sebuah kesimpulan dan refleksi yang sudah saya lakukan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Nyomana Rista Agustini, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Badung, Bali. Saya seorang guru yang bertugas di SD nomor 3 Sobangan, Mengui, Badung, Bali. Berikut adalah kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Adapun refleksi yang bisa saya gambarkan tentang keyakinan saya sebagai seorang pendidik sebelum mempelajari modul 1.1 adalah: pertama, bagi saya, memberikan hukuman yang tegas dapat meningkatkan disiplin siswa. Sehingga setiap terjadi permasalahan seperti siswa yang bertengkar dengan temannya, siswa melanggar tata tertib sekolah, dan siswa yang membuat kegaduhan di kelas, saya akan dengan tegas memberikan hukuman terhadap mereka. Hukuman yang saya berikan bisa berupa berdiri di depan kelas, membersihkan halaman sekolah, ataupun memotong jam istirahat mereka. Hal ini meyakinkan saya bahwa hukuman dapat membuat efek jera dan meningkatkan disiplin siswa. Kedua, saya meyakini bahwa siswa yang baik adalah siswa yang duduk dengan rapi dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan guru di depan kelas. Dalam hal ini, pembelajaran masih berpusat kepada guru, sehingga guru berperan sebagai subjek pembelajaran di mana saya sebagai guru harus mampu mentransfer ilmu kepada siswa secara klasikal. Sehingga metode pembelajaran saya didominasi dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Saya menganggap siswa tidak akan paham kalau materi pembelajaran tidak saya jelaskan. Sehingga bagi saya, siswa hanya perlu duduk manis dan rapi di balik meja mereka agar mereka dapat memahami dengan baik apa yang disampaikan guru di depan kelas. Ketiga, bagi saya semua siswa memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sama, sehingga harapan saya semua siswa mampu memahami materi dan mencapai tujuan pembelajaran dengan kecepatan yang sama. Pemikiran ini membuat saya merasa marah atau kecewa saat ada siswa saya yang lambat menerima ataupun memahami materi yang saya sampaikan. Saya juga selalu memberikan tugas yang seragam kepada siswa dengan harapan mereka semua dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan hasil yang sama dan dengan kecepatan yang sama, tanpa memperhatikan kemampuan dan kebutuhan anak yang berbeda. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 dan memahami konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, hal tersebut ternyata memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Ada beberapa perubahan perilaku dan pemikiran yang terjadi pada diri saya, yaitu: pertama, sekarang saya memahami bahwa pendidikan dan pengajaran itu tidaklah sama. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan, di mana pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak.
sehingga tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua, saya memahami bahwa anak adalah makhluk hidup yang tumbuh menurut kodratnya sendiri. Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Anak-anak adalah makhluk hidup, yaitu manusia yang memiliki cipta, rasa, dan karsa, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya itu. Dalam menuntun, kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih padi. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat menggantikan kodratnya padi. Kita tidak bisa memaksa padi itu tumbuh seperti jagung ataupun tanaman yang lain. Pemahaman saya yang ketiga adalah pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Karena pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan atau kehendak orang dewasa. Namun anak adalah sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan itu masih samar. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan berbeda dengan kodrat anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki karakter, potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Sehingga sebagai pendidik kita tidak bisa menghapus sifat-sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menuntun dan membimbing mereka agar memunculkan sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi masih perlu diselaraskan. Karena Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Keempat, saya memahami bahwa untuk melakukan perubahan kita harus mampu menerapkan 3 prinsip yang disebut dengan asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris. Maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Kelima, pemahaman saya adalah pendidikan dan pembelajaran harus mampu menumbuhkan daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan tanpa ada yang dikesampingkan.
karena menitik beratkan salah satu daya dapat menghambat perkembangan anak. Dengan menumbuhkan ketiga daya tersebut bersamaan, maka proses humanisasi atau memanusiakan manusia dalam pendidikan dapat tercapai. Guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai role model bagi siswa. Karena tanpa adanya teladan yang baik, maka proses humanisasi dalam pendidikan tidak akan tercapai. Pemahaman saya yang keenam adalah tentang pendidikan yang menerapkan sistem Among. Jadi, pada dasarnya, konsep-konsep pendidikan itu mengutamakan cinta dan kasih sayang. Mendidik anak di sekolah sudah seharusnya dapat dilakukan sebagaimana yang dilakukan orang tua atau bapak dan ibu kepada anak-anaknya sendiri. Karena itu, Ki Hajar Dewantara memiliki istilah sistem Among, yakni melarang adanya hukuman dan paksaan kepada anak didik karena akan mematikan jiwa merdeka serta mematikan kreativitasnya. Ki Hajar Dewantara juga memperkenalkan konsep momong, among, dan ngemong yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan, yaitu ing ngarso sung tuludo, ing madyo mangunkarso, dan tutwuri handayani. Dan yang ketujuh, saya memahami bahwa sebagai pendidik kita harus menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Karena tujuan pendidikan utama yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasakan serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak didik kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Dengan bekal pemahaman saya tersebut, hal-hal yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Pertama, tidak memberikan hukuman kepada siswa karena pendidikan itu mengutamakan cinta dan kasih sayang. Sehingga saya harus bisa lebih bersabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa saya, baik keluarga ataupun lingkungannya, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kedua, saya harus mengubah pola pikir saya yang menganggap bahwa anak adalah selembar kertas kosong yang belum tahu apa-apa. Dan saya harus mampu meyakini diri saya bahwa setiap anak dilahirkan dengan lengkap dan penuh dengan potensi, meski masing-masing masih terlihat samar. Sehingga dengan begitu, saya tidak akan lagi menjadikan diri saya sebagai pusat atau subjek pembelajaran yang hanya bertugas untuk mentransfer ilmu kepada siswa. Tetapi saya harus peka membaca dan mengenali setiap potensi anak agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya mampu menggali potensi anak seoptimal mungkin. Ketiga, saya mencoba menciptakan pembelajaran dengan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Karena ketika bermain, anak-anak akan merasakan kegembiraan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan. Dan itu membuat sesuatu yang berkesan dan membekas di hati dan pikiran anak. Misalkan dengan menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Dengan begitu, selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan lingkungan.
Keempat, saya mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya tidak boleh egois lagi dengan menganggap anak didik saya semua memiliki kemampuan dan kebutuhan yang sama. Karena setiap anak memiliki karakter, potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Sehingga sebagai pendidik, yang bisa saya lakukan adalah menuntun dan membimbing mereka agar memunculkan sifat-sifat baiknya serta menutupi dan mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Saya harus mampu menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan yang penuh untuk membentuk pribadi peserta didik agar mandiri dan berbudi pekerti yang luhur. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Di akhir pembelajaran, penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka, yaitu creative, critical thinking, collaboration, dan communication. Sekian kesimpulan dan refleksi tentang modul 1.1 yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat untuk menjadi guru hebat bagi anak-anak bangsa. Salam bahagia.